adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Jumat 12 Juli 2024, hari biasa pekan ke-14, warna liturgi hijau. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menyatakan cinta kasih-Mu dalam diri manusia seperti kami, yaitu Yesus Putra Manusia. Semoga hidup kami selalu mengarah kepadamu dengan terus-menerus memperbarui diri dalam pertobatan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu, Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka, dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di satu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Injil pada hari ini mengisahkan Yesus yang memberikan amanat kepada ke-12 muridnya sebelum mengutusnya untuk mewartakan sabdanya. Sebagai umat beriman, amanat tersebut memberikan pesan kepada kita semua untuk apa ya Romo? Oke. Kamu baru selesai libur ya? Ya Romo. Nonton juga Liga Eropa? Nonton. Siapa yang kira-kira jadi favorit juara? Kalau saya Inggris. Kenapa? Ya karena saya kemarin. Oke, sekarang kamu berbicara tentang tata aturan permainan di lapangan bola. Apa saja yang terjadi? Apa sih syarat-syaratnya? Berapa orang masuk sebagai satu kelompok? Pada umumnya yang saya ketahui dalam permainan sepak bola itu terdiri dari 12 atau 11 orang dalam 11 kesebelasan. 11. Ya, ada kipernya, ada backnya, ada penyerangnya, ya gitu. Lalu supaya beda satu sama lain, maka kostumnya tidak sama, ya berbeda. Itu. Lalu sekarang disebut nama-nama. Ya. Kalau dulu kita nonton bola itu dengar dari radio itu, kita harus menghafal nama-nama itu. Kalau sekarang kan kita nonton saja 3 dimensi,
langsung sana ke sini. Dan kadang-kadang kita merasa lebih pintar daripada pemainnya. Ya, betul sekali. Tapi persyaratan itu ada. Kalau bola itu kena tangan, handsball, ya toh. Kalau kamu ngetrik teman lawanmu itu jatuh, diprit, ya ada peraturan. Ada kartu apa? Merah. Kartu merah, kartu kuning, gitu. Seperti itu. Itu tata aturan di dalam lapangan bola. Nah sekarang juga Yesus memberikan kepada para murid tata aturan sebagai seorang pelayan Kristus. Apa saja coba disampaikan di sini. Ya. Aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala. Artinya kita harus datang ke sebuah tempat dengan trik strategi. Ya, apa strateginya? Saat sekarang kalau kita mau mewartakan Kristus, tahu bahasa, belajar budaya. Sehingga gampang mengadakan pendekatan. Ya. Itu dikatakan, kamu tak saya kirim ke tengah-tengah serigala. Maka sikapmu apa? Harusnya kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Melihat sikon. Ya. Apakah memungkinkan mewartakan? Kalau memungkinkan langsung maju, kalau tidak tahan diri dulu. Itu strategi, misi. Ya. Dan selalu katakan waspada kepada semua orang. Karena kita tidak tahu hati orang. Suka sama kita atau tidak suka, jangan sampai kamu ditangkap sia-sia. Sehingga pewartaan kamu tidak ada. Baru-baru ini saya melihat seorang misionaris ya dari Flores nih. Dia di Argentina itu dia pakai mobil, potong rumput, pakai celana pendek, kasih makan sapi rumput itu. Kasih makan babi, kasih makan ayam, bebek dan sebagainya untuk menunjang kehidupan parokinya. Karena parokinya itu dikatakan minus. Nah, rasanya kalau di sini tidak ada itu begitu. Pastor yang memberi makan umatnya, ya, umat yang memberi makan pastor, beda situasi dan kondisi. Maka kalau kamu dikirim ke sana, ya kamu harus seperti boleh katakan mimikri, ya, masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang ayam petok-petok, ya. Seperti itu. Itulah strategi. Maka pada hari ini Yesus membicarakan tentang visinya, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Ya, misinya adalah apa? Harus membuat strategi dan aksi. Lihat dulu sebelum berbuat. Sehingga perbuatan kita atau pewartaan kita harus berbuah. Kenapa? Kita juga harus beradaptasi. Biasanya kalau para misionaris itu harus mengalami shock culture. Baru setelah itu dia masuk dan menjadi bagian dari misi di sana. Itu yang dimulai oleh Yesus dengan catatan risiko. Apa risiko yang disampaikan Injil pada hari ini? Kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja, bahkan lehermu bisa dipenggal. Ya, itu risiko seorang misionaris, pelayan Yesus. Pertanyaan, apakah kita siap? Ya. Dan juga kita tidak boleh berbuat onar, tetap menebarkan kasih. Ya. Risiko yaitu tadi paling top adalah dibunuh. Ya. Ada juga seorang misionaris di Rusia asal Manggarai. Dia sudah sekarang 20 tahun di sana. Yang unik adalah dia hanya dapat umat setiap tahun satu dibaptis pada saat Natal.
Jadi 20 tahunnya 20 orang. Teman-temannya bilang, kok seperti kamu sia-sia. Tapi dia bilang, tidak, aku diutus ke sana untuk begitu. Tapi 20 ya guyup. Ya. Demikian pula baru-baru ini saya pergi ke Jawa Tengah, umatnya 120 orang. Saya katakan, apa hebat kamu? Pasti kamu kenal dong secara pribadi. Itu maksudnya Tuhan Yesus. Dia tidak dikirim ke umat yang ribuan, tapi ratusan yang harus dia benahi. Saya katakan kalau 120 kamu tidak urus, hilang, kamu gigit jari. Ya? Karena itu pada hari ini mari saudaraku terkasih, kita meneropong kembali apa-apa yang disajikan oleh Yesus sebagai visi. Itu kerajaan Allah sudah dekat. Misinya adalah mewartakan kabar gembira dengan segala macam risiko dan dimulai dengan diri sendiri pembenahannya. Jadi kita tidak terikat kepada dunia ini. Kita tidak mencari uang, tidak mencari materi, tetapi mencari orang-orang yang masuk dalam kerajaan Allah. Itulah tugasnya sebagai putra-putri Yesus dan murid-murid Yesus. Nah, kamu sekarang pertanyaan untukmu, apakah kamu siap di seminari itu untuk menjadi misionaris pada waktunya? Inilah relasi yang harus kamu buat dan kamu lakukan dengan Yesus Kristus yang telah memanggilmu. Dan kepada keluarga, mohon anak-anak seminari didoakan. Kenapa? Panggilan itu semakin sedikit. Orang tidak mau lagi berkurban. Orang tidak mau melayani Tuhan, tetapi mau melayani diri sendiri. Mau mengikuti kesenangan dunia ini. Maka bersyukur masih ada orang yang mau mengikuti Kristus menjadi pelayannya. Karena itu mari kita berdoa agar semangat pelayanan kepada Kristus melalui sesamanya dapat terus terjalin. Sehingga gereja bukan gereja yang hanya berbentuk bangunan. Tapi gereja yang hidup adalah gereja yang penuh dengan umat dalam sukacita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati dan selamat pagi.